Datang tidak pada waktunya. Bab 51. Karena kemunculan mereka, jari yang ada di dalam baju lengan Darlin pun menusuk ke dalam telapak tangannya. Tersenyum dan berkata, "Jane, kenapa kamu datang kemari?" "Aku khawatir padamu, makanya menarik Yos datang melihatmu. Lihatlah, betapa baiknya aku padamu. Hanya saja, sepertinya aku datang tidak pada waktunya." Jane memalingkan kepala melihat pria yang ada di sisinya. "Benar kan, Yos?" Yos hanya melihat wanita yang menundukkan kepala itu. Bibir tipis bagaikan pisau itu hanya menjawab, Siapapun tidak tahu apa arti dari sinar gelap di matanya. Namun, tentunya adalah arti dari tidak senang. "Dan Hendrik, cara bicaramu benar-benar tidak sungkan ya? Bagaimanapun, Darlin adalah teman baikku. Kalau membuatku marah, aku akan menyuruh Darlin mengabaikanmu." Jane pura-pura tidak senang dan mengancamnya. "Sudahlah nona besar, anggap aku takut denganmu ya." Hendrik juga mengikutinya, mengangkat tangan tanda menyerah. "Jane, kalian sudah datang berapa lama?" Darlin menegakkan badan dan bertanya. Dia tidak tahu Yos sudah berdiri berapa lama di luar pintu dan sudah melihat berapa lama. Tidak ingin ekspresinya yang lemah dilihat olehnya. Jane mengira Darlin malu, dengan tidak peduli menjawab. "Tidak begitu lama juga, hanya melihat kalian berdua berpelukan saja." Karena dikatakan dengan begitu langsung oleh Jane, wajah Darlin pun memerah. Bukan karena malu, tapi karena merasa canggung. "Darlin, wajahmu memerah." Jane seperti takut orang lain tidak tahu dan dengan jahil mengatakannya. "Tidak, Jane, jangan asal bicara." Darlin tidak membantah, masih baik-baik saja. Begitu membantah pun seperti beneran. Hendrik yang ada di samping mengingatkannya. "Jane, walaupun Darlin adalah teman baikmu, tapi kamu juga tidak boleh menjahilinya seperti ini. Sekarang Darlin juga adalah orang yang sudah memiliki pacar." "Kamu ada pacar, jangan lupa, aku juga ada pacar," kata Jane berkata dengan tidak puas. "Yos, cepat bantu aku." "Ayo, kita pergi. Jangan mengganggu pasien untuk beristirahat." Begitu Yos berbicara, suhu ruangan menjadi sangat dingin. Jelas-jelas itu musim panas. Darlin malah merasa kedinginan. "Yos, memang kamu yang berpikir lebih panjang. Kalau begitu, Darlin, kami tidak mengganggu kalian dulu ya." Jane sangat patuh dengan Yos, dan dia lebih bersedia berduaan dengan Yos. Darlin pun menganggukkan kepala, melihat kepergian mereka. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak melihat Yos. Jane terus berbicara di sisi Yos, tiba-tiba mencium aroma yang tidak asing. "Yos, kenapa aku mencium aroma bubur teripang Lizzie?" Mencium aroma dan melihat ke sana, Jane melihat ada sebuah kotak makan yang indah di tong sampah. Dengan menyayangkan berkata, "Wah, siapa yang begitu menyia-nyiakan? Bubur teripang Lizzie yang begitu enak juga dibuang." Itu adalah restoran Lizzie yang sudah dibuka ratusan tahun. Setiap hari buburnya dimasak langsung dan terbatas. Walaupun putri orang kaya juga tidak bisa menahan enaknya bubur Lizzie itu. Sayangnya, Lizzie hanya ada bubur di pagi hari. Setelah lewat waktu sudah tidak akan ada lagi. Makanya Jane merasa sangat menyayangkan. Pria yang mendengar kata bubur teripang
Tatapannya langsung menjadi dingin, tapi dengan cepat ditutupi oleh kegelapan. Dengan dingin berkata, "Kalau kamu suka, kita sekarang pergi makan." "Yos, kamu benar-benar baik padaku. Kalau begitu siang ini kita pergi makan bersama ya." Jane langsung merasa senang. Dia mengira setelah semalam Yos akan semakin menjauhinya. Tapi tidak menduga pagi ini Yos malah datang mencarinya. Dia juga semakin percaya diri bisa mendapatkan Yos. Di dalam ruangan kamar Darlene, Hendrik melihat Darlene yang terlihat lelah dengan perhatian bertanya, "Darlene, apakah kamu ingin beristirahat dulu?" Aku sedikit mengantuk. Ingin tidur sebentar." Darlene tidak menolak, mengikuti ucapannya. Hendrik bangkit dan berkata, "Baiklah, kamu istirahat dulu. Nanti agak malam aku baru datang melihatmu lagi." "Baiklah." Darlene menganggukkan kepala, dalam hati sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tidak menyadari, tatapan Hendrik terlihat bersinar dan juga khawatir. Semua orang sudah pergi. Di dalam kamar hanya tersisa dia sendiri. Darlene dengan tenang berbaring di ranjang, otaknya kosong. Dia masih harus menyelesaikan 3 syarat Yos. Setelah masalah hari ini, dia bisa memastikan kalau Yos pasti tidak akan dengan mudah membiarkannya begitu saja. Tidak peduli betapa sulitnya, dia harus secepat mungkin menyelesaikannya. Semenjak kaki Darlene terluka, setelah dia meminta izin untuk sementara waktu, hari-hari menjadi sangat membosankan. Yos juga tidak pernah muncul lagi. Kadang-kadang mendengar nama ini, juga mendengarnya dari Jane. Setiap hari, Hendrik akan datang tepat waktu untuk mengantarkan makanan untuk Darlene, mendorongnya pergi berjemur, menghirup udara segar. Hubungan mereka semakin lama semakin baik. Darlene ingin mengatakan pemikirannya pada Hendrik, namun terus tidak menemukan kesempatan. Setiap kali dia ingin mengatakan sesuatu, sepertinya Hendrik sudah tahu Darlene ingin mengatakannya dan langsung mengubah topik. Setengah bulan berlalu, Darlene merasa tubuhnya bahkan sudah hampir tumbuh bulu. Akhirnya dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Hari ini Hendrik menyetir mobil datang menjemput Darlene. Mereka berdua duduk di dalam mobil. Hendrik berkata, "Darlene, untuk merayakan kamu keluar dari rumah sakit, malam ini kita makan bersama untuk merayakannya." Hanya Hendrik yang tahu saat dia mengatakan ucapan ini, dia sangat khawatir kalau Darlene akan menolaknya. Karena malam ini dia mempersiapkan sebuah kejutan besar untuk Darlene. Merayakannya? Tidak perlu. Kalau ingin merayakan, bagaimana kalau aku yang memasak? Anggap untuk membayar kesulitanmu selama setengah bulan ini. Bagaimana? Darlene berpikir dan merasa boleh juga. Hanya saja sudah merepotkan Hendrik selama setengah bulan. Tidak boleh membuatnya habis uang lagi. "Darlene, kamu barusan keluar dari rumah sakit. Jangan terlalu lelah. Keluar makan juga sama saja. Malam ini jam 7 aku datang menjemputmu." Hendrik juga sangat ingin makan masakan Darlene. Hanya saja perayaan malam ini sangat penting untuknya. Makan, lebih baik tunggu kesempatan lain saja. Darlene memiringkan kepala berpikir. Saat dia keluar dari rumah sakit, dokter juga memperingatkan, tidak boleh berdiri terlalu lama. Harus istirahat beberapa hari. Membiasakan diri dulu. Sudahlah, hanya makan sekali saja. Palingan dia yang traktir.
Baiklah, tapi kalau mau makan, aku yang traktir. Kamu tidak boleh berebut denganku. Hendrik yang mendengar Darlene setuju pun tersenyum lebar. Baiklah. Makan malam, Hendrik sudah mempersiapkannya. Uang tentu juga sudah dibayar dari awal. Asalkan Darlene setuju saja, Hendrik merasa dirinya sudah tidak sabar lagi. Darlene tidak tahu kenapa Hendrik tiba-tiba begitu senang. Bukankah itu hanya makan malam? Apakah perlu begitu senang? Tapi dia juga tidak memikirkannya begitu banyak lagi, karena dia sudah meminta izin selama setengah bulan. Bonus, kinerja, gaji, semuanya dipotong sampai membuat hatinya mulai sakit. Ditambah lagi dengan cek kios yang tidak bisa dicairkan. Kehidupannya yang sulit ini pun harus semakin menghemat lagi. Malam hari, dia masih harus mentraktir makan. Hendrik begitu menjaganya. Dia tidak boleh terlalu menghemat. Walaupun ingin menghemat, juga tidak boleh kali ini. Hanya bisa menunggu setelah balik bekerja, baru bekerja keras lagi. Kegembiraan karena keluar dari rumah sakit pun hilang karena masa depan yang suram.